Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahdi Dedi Utama, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan penerapan bisnis intelijen pada perusahaan plastik manufaktur. Di sini terdapat studi kasus contoh penerapan pada perusahaan cup minuman. Studi kasus ini menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, yaitu data transaksi berasal dari berbagai kanal. Kemudian jumlah data transaksi yang semakin besar dan kompleks. Perusahaan kesulitan mengetahui produk cup yang paling banyak diminati. Produksi dan persediaan beresiko tidak sesuai dengan permintaan pasar dan strategi pemasaran masih berpotensi tidak berbasis data. Sebelum masuk ke pengolahan pengolahan data, kita perlu mengetahui yang namanya ETL. Adalah salah satu proses yang secara umum pasti akan dilakukan dalam bisnis intelijen. Nah, prosesnya itu misalnya data transaksi, kemudian proses ETL, kemudian akan masuk dalam data warehouse, kemudian analisis BI, setelah itu akan muncul atau setelah itu akan keluar output berupa dashboard, visualisasi atau grafik yang selanjutnya akan digunakan untuk manajemen mengambil keputusan, seperti itu. Contoh visualisasi data, yang pertama adalah laporan tahunan. Nah, laporan tahunan tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan jumlah penjualan selama 1 tahun, tetapi juga mendapatkan, pola untuk dibandingkan kinerja, atau untuk menemukan masalah atau untuk keperluan lainnya di periode berikutnya. Dalam mengukur, kinerja tahunan tentunya tidak jauh dengan kata Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah nilai ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dan seefektif apa pencapaian, sebuah organisasi atau pada karyawan atau pada suatu proyek. Nah, ini ada contoh KPI tahun 2025. Selanjutnya, nah di sini akan dibandingkan indikator kinerja di 2025 dan tahun sebelumnya, itu 2024. Nah, pada ilustrasi ini dicontohkan bahwa pada tahun 2025 baik pendapatan, volume penjualan, laba bersih, produksi, dan pelanggan aktif itu mengalami peningkatan. Selanjutnya, visualisasi laporan dapat berupa laporan kinerja produk. Nah, di sini diilustrasikan perusahaan cup minuman itu setelah memproduksi jenis-jenis cup mulai dari cup 8 oz hingga 20 oz. Kemudian BI melakukan proses dan dapat disajikan seperti ini. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa produksi paling banyak itu adalah di cup 16 oz sebanyak 3,2 juta cup dalam 1 tahun. Kemudian disusul cup 12 oz sebesar 2,8 juta dan seterusnya. Nah, dari penjualan 2 jenis cup yang tertinggi tadi, yaitu 16 dan 12, dapat dianalisis lagi penjualan pada setiap bulannya. Jadi sangat perlu untuk dilihat, tren penjualannya atau tren produksinya, mungkin dapat dikaitkan dengan berapa banyak permintaan pada bulan-bulan di mana akan dilakukan produksi. Dari grafik ini diilustrasikan bahwa cup 16 oz pada setiap bulannya memang, mendapatkan permintaan atau dilakukan produksi yang paling banyak yaitu di cup 16 oz, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke laporan pendapatan dan penjualan. Ini juga diilustrasikan bahwa perusahaan di tahun 2025, di Januari pada awalnya hanya 3,2, kemudian meningkat sampai dengan Desember dia, mencatatkan pendapatannya sebanyak 5,5 miliar. BI memproses kemudian dapat disajikan grafik seperti ini.
Kemudian laporan pendapatan dan penjualan itu juga bisa disajikan berdasarkan kanal penjualan. Contohnya pada grafik ini, kanal penjualan itu mulai dari marketplace, distributor, penjualan langsung, website perusahaan, dan kanal lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa kanal marketplace itu memberikan komposisi pendapatan paling tinggi, yaitu sebesar 17 miliar atau sebesar 35,1%. Kemudian disusul distributor, penjualan langsung, website perusahaan, dan lainnya. Selanjutnya ada laporan segmen pelanggan. Nah, jadi pelanggan di perusahaan cup minuman tentunya tidak bisa dikelompokkan jadi satu. Jadi pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan perilaku pembelinya. Nah, pada studi kasus ini dicontohkan yaitu ada distributor, kemudian UMKM, perusahaan besar. Nah, contoh distributor, dia akan membeli dalam jumlah besar dan selalu berulang. Kemudian untuk UMKM, karena dia hanya untuk keperluan operasional berjualan, jadi pembeliannya itu cenderung lebih sedikit. Dan lain-lain bisa dilihat di paparan. Jenis dan perilaku pelanggan dapat disajikan di sini dicontohkan ada 2 diagram yang dihasilkan BI dalam dari data yang ada. Yang pertama ada bar chart yang berisi komposisi pelanggan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan paling banyak yaitu pelanggan UMKM. Selanjutnya ada pelanggan digital, kemudian retail, distributor, dan perusahaan. Kemudian di sebelahnya ada pie chart yaitu kontribusi pendapatan pada setiap segmennya. Nah, di sini ada yang menarik, walaupun distributor ini bukan komposisi pelanggan paling banyak di perusahaan cup minuman ini, tetapi dia menyumbang pendapatan paling banyak, yaitu sebesar 15,5 M. Kemudian disusul dengan UMKM, 12 M, kemudian perusahaan 9 M, walaupun dia paling sedikit, tapi ternyata dia cukup banyak menyumbang pendapatan perusahaan cup minuman ini, seperti itu. Kemudian ada laporan efektivitas layanan moda pengiriman. Nah, dalam studi kasus ini dicontohkan ada 4 jenis moda pengiriman. Yang pertama ada kurir darat, kemudian ada ekspedisi reguler, ekspedisi ekspres, dan kargo. Nah, tentunya masing-masing itu punya performanya sendiri-sendiri. Dari grafik, kemudian diinterpretasikan, didapatkan bahwa kurir darat itu sebesar 94% pengirimannya berhasil, tepat waktu, dengan biaya rata-rata Rp75.000. Nah, ini dinilai perusahaan cukup efisien untuk pengiriman reguler. Nah, walaupun kecepatan waktunya ada di 94%, ekspedisi ekspres sebenarnya lebih tinggi, tetapi rata-rata harga pengirimannya itu Rp125.000. Jadi tentunya akan membuat perusahaan menjadi berat dalam biaya operasionalnya. Jadi sangat diperlukan sekali mengetahui mana yang efisien untuk perusahaan dalam moda pengiriman produk cup minuman tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.